Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya akan kebesaran-Mu, kami percaya akan kehadiran-Mu, kami percaya Engkau ada sampai dengan hari ini, terlepas dari semua situasi dan keadaan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau hadir dalam rumah kami di mana kami berada sekarang. Tuhan, berfirman-Lah hari ini kepada kami Tuhan, karena kami butuh firman Allah. Kami mohon supaya kami mendengar lebih dari sekedar suara manusia berkata-kata, tetapi Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kami. Terpujilah Engkau, kami taklukkan pikiran kami kepada kebenaran Kristus pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita senang karena bisa bertemu kembali walaupun dengan jarak yang jauh. Tapi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Hari di mana kita bisa datang berkumpul bersama-sama. Walaupun tidak dalam satu tempat. Tapi ada di dalam keluarga kita, di komunitas kita. Sehingga kita tetap bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita masih dalam tema 3 bulan tentang Man of Honor. Dan bulan April kemarin kita sudah belajar. Bagaimana seseorang yang terhormat itu karena dia memiliki nilai-nilai yang baik di dalam kehidupannya. Dan tentu saja kita juga sangat diberkati dengan kebenaran-kebenaran itu. Dan minggu ini kita akan belajar tentang Man of Honor. Bahwa seseorang terhormat itu karena dia hidup sebagai orang yang bertanggung jawab atau responsibility. Ini nilai yang kita harus punya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, responsibility atau dalam bahasa Inggris itu kalau kita pecah bisa menjadi 2 kata, respond and ability. Ya, jadi kemampuan untuk meresponi atau menanggapi dalam konteks bahasa Indonesia tanggung jawab. Yaitu jawaban yang diberikan atas sebuah tanggungan yang dipercayakan kepada kita. Nah Bapak sudah kasih dalam Tuhan, orang terhormat karena ia bertanggung jawab Bapak Saudara. Dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan menuliskan seperti ini. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah. Garis bawahi kata ia boleh bermegah. Melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, saudara-saudara. Nah, kita bisa bermegah karena kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ini satu pengajaran yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan sudah menaruh kepercayaan kepada manusia sejak awal dia menciptakan kita semua. Firman Allah menuliskan dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, kita bisa perhatikan. Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah amanat untuk beranak cucu. Sebuah amanat untuk bisa menaklukkan bumi. Sebuah amanat untuk bisa berkuasa di atas muka bumi ini. Dilanjutkan lagi dalam pasal yang kedua dalam kitab Kejadian. Dituliskan di sana. Tuhan mengambil manusia yang diciptakan itu. Kemudian menempatkannya di dalam sebuah taman yang disebut dengan Taman Eden. Supaya manusia mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara-saudara. Nah ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Jadi saya bisa katakan begini Bapak Saudara, bahwa setiap kita yang lahir di atas muka bumi ini bukan hanya sekedar hadir di bumi, tetapi kita mengemban sebuah tanggung jawab dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Terlepas apapun kepercayaan saudara. Terlepas dari bagaimana saudara lahir di dalam dunia ini. Entahkah kehadiran saudara diinginkan atau tidak. Kehadiran saudara direncanakan atau tidak. Atau mungkin menurut saudara atau menurut orang-orang. Kehadiran saudara adalah sebuah kecelakaan. Terlepas dari bagaimana kita lahir di atas muka bumi ini. Kita mengemban sebuah tanggung jawab dari Tuhan atas kehidupan kita. Dan ini adalah sebuah kepercayaan saudara-saudara. Nah mungkin kita akan berkata bahwa saya enggak mau.
Saya nggak memilih untuk dipercayakan kok. Tapi Tuhan memilih saudara dan saya. Karena kita berharga. Seseorang yang diberikan kepercayaan adalah seseorang yang dihargai. Saya yakin dan percaya. Saudara tidak akan memberikan kepercayaan kepada orang kalau saudara nggak menghargai orang itu. Kalau saudara tidak bisa mempercayai orang itu. Nah saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya kita harus terus bertumbuh dalam mengemban tanggung jawab kita sesuai dengan fase pertumbuhan kita, saudara-saudara. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam mengemban tanggung jawab kita dalam kehidupan kita setiap hari, saudara-saudara. Kita perlu belajar dari seseorang yang sangat luar biasa, satu pribadi yang berhasil menjadi manusia yang sangat terhormat karena dia seorang yang responsibel, karena dia seorang yang bertanggung jawab atas apapun yang direncanakan, apapun yang dibebankan, apapun yang dipercayakan kepadanya. Namanya Yesus Kristus. Yesus manusia yang sangat terhormat. Manusia ilahi yang sangat terhormat. Karena pengutusannya datang ke dalam dunia ini, kelahirannya, kehidupannya, itu adalah penggenapan dari sebuah beban, dari sebuah tanggung jawab, dari sebuah kepercayaan yang Bapa di dalam surga taruhkan di dalam kehidupannya. Makanya dia mengajarkan kita dalam sebuah perumpamaan yang klasik, yang sering kali kita baca, kita tahu, bahkan kita hafal, tapi tidak jarang juga kita tergelintir untuk melakukannya. Ya, nah perumpamaan tersebut ditulis di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, ini perumpamaan yang sangat sering kali kita dengar, saudara-saudara. Ya, sering kali kita baca di sekolah minggu, bahkan sampai kepada lansia. Nah, demikian perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Matius pasalnya yang ke-25, saya bacakan, saudara bisa perhatikan karena sudah disediakan di layar. Ayatnya yang ke-14 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga daripadanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara baca kisah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut saudara pasti dengan mudah kita bisa membedakan hamba yang mana termasuk atau tergolong dalam hamba yang bertanggung jawab, dan yang mana yang tergolong dalam yang tidak bertanggung jawab. Sudah jelas hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu dia kembali dengan sebuah hasil. Dan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban. Kita bisa mengerti dengan cepat dan bisa mengerti dan bisa menyebutkan dengan cepat hamba yang mana yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, Yesus menyebutkan bahwa orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang baik dan setia. Tetapi yang tidak bertanggung jawab itu adalah hamba yang jahat dan hamba yang malas, saudara-saudara. Kira-kira yang mana yang lebih terhormat? Pasti adalah hamba yang bertanggung jawab. Makanya kenapa begitu Yesus menghormati mereka, sampai Yesus bilang kepada hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta itu, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Ada celebration, ada perayaan. Saudara-saudara, kita ngundang orang dalam perayaan karena kita menghormati mereka. Dan Yesus melihat ini. Yesus mengajarkan ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ada banyak prinsip di dalam perumpamaan ini. Bagaimana kita mengembangkan talenta. Bahwa kita harus, yang klasik yang kita sering dengar adalah bagaimana kita harus mengerjakan yang kecil. Perkara yang kecil supaya kita bisa ditambahkan kepada perkara yang besar. Namun pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Saudara untuk fokus kepada satu orang atau hamba yang dipercayakan 1 talenta ini. Kenapa dia menerima 1 talenta dan tidak menanggapi tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sehingga akhirnya dia menjadi tidak terhormat. Dia menjadi disebut sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Nah, kita perlu pelajari pola pikir apa yang ada pada hamba ini. Kenapa responnya seperti itu? Supaya kita tidak ikut dengan gaya yang seperti itu. Kita tidak ikut dengan cara yang seperti itu. Akhirnya hidup kita menjadi tidak terhormat. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara adalah kepala keluarga? Saudara adalah pengusaha, saudara atasan, saudara bawahan, siapapun, saudara adalah anak sekolah, seorang murid, seorang guru, apapun profesi kita. Mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita tidak jatuh kepada sikap hati yang salah. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hamba yang menerima 1 talenta ini adalah hamba yang tidak bertanggung jawab. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena yang pertama, rupanya dia tidak percaya kepada tuannya. Ada ketidakpercayaan kepada Tuhan yang memberikan tanggung jawab tersebut. Mungkin dalam hatinya dia berpikir, Tuhan salah mempercayakan hanya 1 talenta kepada saya. Saya bisa lebih kok. Kenapa yang lain dikasih 2? Saya cuma dikasih 1. Kenapa yang di sebelah kanan saya dikasih 5? Sementara saya cuma 1. Padahal saya bisa lebih dari ini. Tuhan saya pilih kasih. Tuhan saya menganggap rendah saya. Dia gak punya pandangan yang benar terhadap Tuhannya, saudara-saudaraku. Dan dia menyalahkan Tuhannya. Nah, sebaliknya pun bisa terjadi. Dia adalah seorang yang minder. Dia ragu dengan kemampuannya sendiri.
Dia tidak yakin bahwa yang ini dia bisa kerjakan walaupun cuma satu. Ya saudara-saudara, seringkali kan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah tanggung jawab kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Ketika kita melihat tantangan, kita selalu merasa saya nggak mampu. Kenapa saya yang dipilih, saudara-saudara? Dan ini langsung menurunkan semangat kita untuk mengerjakannya, saudara-saudara. Langsung menurunkan rasa percaya diri kita, saudara. Satu kali saya pernah diundang khotbah di sebuah kota, ya tentunya bukan di Bogor. Dan saya dijemput oleh salah satu majelis dari gereja itu. Ketika dalam perjalanan, karena cukup jauh dari bandara menuju ke tempat penginapan, ada banyak kesempatan majelis ini kemudian bercerita. Nah, waktu itu saya diundang untuk sebuah conference leaders di dalam gereja. Dan waktu saya mendengarkan cerita dari orang yang menjemput saya ini, dia adalah pemimpin dalam gereja juga, pengurus dalam gereja juga. Wow, begitu hebat dan luar biasa, saudara-saudara. Langsung seketika timbul dalam pikiran saya, wow, besok saya tuh mesti khotbah di depan orang yang seperti ini. Besok saya mesti mengajar di depan orang-orang yang punya pengalaman yang hebat luar biasa ini, saudara-saudara. Secara manusia, hati mulai ragu. Tuhan, salah pilih apa enggak ya? Tuhan, apakah benar saya harus berbicara? Apakah saya orang yang tepat untuk melakukan pengajaran ini? Berkhotbah di depan orang-orang yang seperti itu. Yang punya pengalaman selangit, yang punya pengetahuan luar biasa. Sementara saya. Nah Bapak Saudara, namun ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, Yohana, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku yang sudah menetapkan kamu. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, jadi tantangan-tantangan itu tanpa sadar seringkali membuat kita berpikir bahwa kita ini lebih tahu dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu salah pilih. Tuhan gak mengerti saya. Saudara-saudara. Harusnya Tuhan pilih si A, harusnya Tuhan pilih si B. Kenapa itu terjadi? Sebenarnya sederhana. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan tersebut, saudara-saudara. Ketidakpercayaan kepada Tuhan seringkali memimpin kita kepada attitude bahwa kita menerima tanggung jawab itu dari manusia. Saudara, apapun yang saudara kerjakan, yang ada di tanganmu, apapun profesimu, apapun statusmu, apapun panggilanmu, engkau dipanggil sebagai papa, sebagai mama, sebagai karyawan, sebagai atasan, siapapun saudara. Ingat, terimalah tanggung jawab itu dari Tuhan. Karena kalau kita berpikir tanggung jawab itu dari manusia, satu ketika orang yang memberikan tanggung jawab tersebut sendiri tidak menunjukkan ekspektasi yang kita harapkan, kita akan kecewa. Dan itu akan menurunkan semangat kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, jangan terima segala sesuatu itu seolah-olah dari manusia. Makanya Paulus mengajarkan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau saya berkhotbah, saya khotbah untuk Tuhan. Kalau saya berdoa, saya doa untuk Tuhan. Kalau saya mengerjakan kerjaan administrasi saya bikin laporan, saya bikin pertanggungjawaban, itu untuk Tuhan. Kalau saya melayani di rumah Tuhan, itu untuk Tuhan. Kalau saya masak di rumah untuk keluarga saya, itu karena tanggung jawab itu datang dari Tuhan. Taruhkan itu di dalam hati kita, saudara-saudara. Jangan menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu. Tapi mari jadi orang-orang yang kita tahu bahwa kita hadir di dunia ini. Keberadaan kita itu adalah sebuah tanggung jawab kita
kepada Tuhan. Nah yang kedua saudara-saudara, hamba yang menerima 1 talenta ini rupanya dia lupa tentang kebenaran. Yaitu bahwa Tuhan tahu kemampuannya. Matius tadi pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-15 itu jelas menuliskan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi apapun tanggung jawab saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan salah percayakan orang. Tuhan gak pernah salah Bapak Ibu Saudaraku. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu potensi-potensi yang ada di dalam kita. Dia gak pernah salah untuk pilih orang. Untuk saudara ada di tengah-tengah komunitas saudara sekarang. Untuk saya ada di tengah-tengah keluarga saya sekarang. Untuk saya ada di tengah-tengah gereja. Untuk saya ada di dalam kota, di dalam bangsa dan negara ini. Tuhan tidak pernah salah pilih. Percayalah pilihan Tuhan atas kehidupan kita, saudara-saudara. Kita harus berdamai dengan kondisi ini. Nah, seringkali bukan karena tidak mampu yang kita alami, tapi karena tidak mau. Yang membuat orang-orang tidak mau melakukan tanggung jawab mereka, saudara-saudara. Nah, ini bisa didorong oleh karena rasa malas. Yang tidak mau keluar dari zona nyaman untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dan tidak jarang juga karena punya hati yang begitu sempit. Nggak rela kalau orang lain yang dapat kredit. Keenakan dia dong kalau saya kerjakan. Dia yang dapat pujian. Dia yang dapat bonus. Terutama bagi kita, saya berbicara kepada kita yang merupakan ujung tombak dari keluarga. Tulang punggung dalam keluarga. Ujung tombak dalam organisasi dan perusahaan saudara-saudara. Nah, ini seringkali masuk di dalam hati. Kita tidak mau melakukan dengan maksimal tugas-tugas kita dan tanggung jawab kita. Karena kita punya hati yang sempit. Keenakan dia kalau saya kerjakan. Dia yang naik gaji, dia yang dapat promosi dan lain sebagainya saudara. We don't want to share the glory. Saudara-saudara. Nah, kita perlu punya hati yang luas. Karena kalau kita punya hati yang luas, Tuhan akan terus tambahkan kepada kita. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara berpikir bahwa saudara kita sudah jadi orang hamba yang baik dan setia. Saya sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab. Saya sudah menjadi suami, istri, anak yang bertanggung jawab. Saya sudah menjadi guru yang bertanggung jawab. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan beberapa hal berikut ini yang saya mau sodorkan kepada saudara. Dalam hal sebagai warga negara Indonesia misalnya. Dalam hal sebagai warga kota, kelurahan dan seterusnya saudara-saudara. Dalam hal kita sebagai penduduk di atas muka bumi ini. Apakah kita juga mengembangkan tanggung jawab kita sebagai manusia yang ditempatkan di bumi untuk memelihara bumi. Saudara, kita perlu ketahui ya bahwa sampah plastik telah menyebabkan begitu banyak ekosistem yang rusak dan berakibat fatal kepada iklim-iklim yang terjadi hari-hari ini saudara-saudara. Dan Indonesia, kalau saya tidak salah dalam statistik, Indonesia menempati tempat ketiga kontributor sampah plastik terbesar di dunia. Mari kita belajar untuk bertanggung jawab sebagai orang yang Tuhan tempatkan di atas muka bumi ini juga. Kita sekarang ada dalam masa-masa yang ada banyak pembatasan-pembatasan. Apakah kita ikut serta mendukung pemerintah kita untuk kemajuan sebuah bangsa kita? Apakah kita bertanggung jawab bagaimana dengan hal hubungan-hubungan yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita bertanggung jawab dengan keuangan kita yang Tuhan percayakan kepada kita? Uang pun adalah kepercayaan. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya status, tapi keuangan pun adalah sebuah kepercayaan Tuhan kepada kita. Dan secara khusus beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana kita juga harus bertanggung jawab sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab atas panggilan kita. Our responsibility to God's calling.
Tuhan panggil kita untuk menjadi umatnya. Ada tanggung jawab kita. Dia mempercayakan keselamatan itu di tangan kita, saudara-saudara. Apa tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan? Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan 8. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8 berkata, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Saudara-saudara, kalau kita harus hidup kudus, bukan karena kita dilihatin oleh pembimbing rohani kita. Bukan karena kita dilihatin oleh ketua-ketua sel grup kita atau para pemimpin kita. Firman Allah katakan, karena siapa menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kita. Kita bertanggung jawab untuk hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempercayakan kematian Yesus menebus dosa dan kesalahan kita. Tuhan telah mempercayakan pengudusan itu, pemisahan kita untuk suatu pekerjaan yang mulia dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah selanjutnya mengatakan bahwa kita berarti tidak boleh hidup untuk agenda kita sendiri. Kita tidak boleh hidup untuk hawa nafsu kita sendiri. Tetapi kita harus menuruti kehendak Allah. Saudara-saudara, ada banyak keinginan di dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu kudus? Apakah itu suci? Apakah itu membawa kita semakin terhormat? Ini adalah tanggung jawab kita, Bapak Saudara. Ada banyak orang berpikir bahwa hanya pendeta tidak boleh korupsi. Hanya pendeta, karena saya pendeta jadi saya nggak boleh ini dan itu dan lain sebagainya. Karena saya pelayan Tuhan, jadi saya harus begitu. No. Tanggung jawab untuk hidup kudus itu untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara dan juga saya. Kita punya tanggung jawab itu. Karena Tuhan sudah mempercayakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. That is our responsibility to God's calling. Ada tanggung jawab yang lain, Bapak Saudara. Yaitu mengerjakan pelayanan pendamaian. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 18. Firman Allah katakan, dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat orang-orang percaya yang ada di Korintus. Bahwa semua orang yang percaya dipercayakan sebuah pelayanan. Terlalu sempit kalau kita merasa pelayanan itu hanya di gereja saja. Terlalu sempit kalau kita merasa bahwa pelayanan itu hanya di mimbar saja. Terlalu sempit kalau kita merasa pelayanan itu hanya berhubungan dengan talenta-talenta yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan yang sesungguhnya itu adalah pelayanan pendamaian. Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu yang kita harus beritakan. Itu yang kita harus kerjakan. Mendamaikan orang dengan Tuhan. Membawa orang-orang kepada sebuah pengalaman pengampunan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Supaya setiap orang dimerdekakan dari intimidasi. Supaya setiap orang mempunyai harapan, terutama di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan. Kita nggak tahu sampai kapan apa yang kita harus alami sekarang ini. Kita nggak tahu apakah nanti setelah selesai dia akan kembali lagi atau tidak. Oh saudara-saudara, hari-hari ini kita sudah menyaksikan dengan begitu luar biasa keadaan di sekeliling kita. Bahkan di seluruh dunia ini. Kita sudah mendengar begitu banyak berita. Uang tidak bisa menyelamatkan. Saudara punya uang juga, saudara belum tentu bisa ke dokter. Saudara belum tentu bisa berobat.
Ada banyak orang yang desperate hari-hari ini karena kondisi dan keadaan yang tidak berpengharapan. Ini saatnya bagi kita untuk memberikan pelayanan pendamaian, yaitu menceritakan tentang kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan pendamaian itu bukan tanggung jawab sekelompok orang semata. Bukan tanggung jawab hanya para rohaniawan. Tetapi itu adalah panggilan kita, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk diselamatkan. Sebagai orang-orang yang disebut dengan murid Kristus. Makanya Bapak Saudara, jangan cukup hanya berstatus orang Kristen. Beritakanlah berita pendamaian itu. Bahwa ada pemulihan, ada harapan di dalam Tuhan. Panggilan ini harus melekat di dalam setiap hati orang percaya. Apapun musimnya, baik atau tidak baik musimnya. Nyaman atau tidak nyaman musimnya, dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab untuk mendamaikan dunia ini kepada keselamatan Allah, kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ada banyak tanggung jawab kita, tapi saya mau memberikan saudara 3 perkara ini. Tanggung jawab untuk mengasihi saudara-saudara kita. Ini adalah bagian dari panggilan kita. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Saudara-saudara, setiap kita mengemban tanggung jawab. Setiap kita punya kepercayaan dari Tuhan. Dan seringkali dosa membuat manusia cenderung mengabaikan tanggung jawabnya dan menyalahkan orang lain atas kegagalan di dalam kehidupannya. Banyak kisah di dalam Alkitab yang kita bisa baca. Bagaimana Adam menyalahkan Hawa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Bagaimana Abraham menyalahkan Sarah atas kehamilan Hagar. Bagaimana Esau menyalahkan Yakub sebagai seorang penipu padahal dia sendiri yang menyerahkan hak sulungnya kepada saudaranya. Bagaimana Pilatus mencuci tangannya ketika justru dia punya kesempatan, dia punya hak untuk membela Yesus yang tidak pernah berbuat salah. Saudara-saudara, perhatikanlah tiap-tiap orang. Masing-masing kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dan apa yang dipercayakan kepada kita. Begitu gampang istri menyalahkan suami atau suami menyalahkan istri atas perselingkuhan. Begitu gampang anak-anak yang gagal menyalahkan orang tua mereka. Anak-anak yang tidak naik kelas menyalahkan guru-guru mereka. Menyalahkan sana dan menyalahkan sini. Ada banyak kegagalan dalam pekerjaan yang menyalahkan bawahan, menyalahkan organisasi. Saudara-saudara, mari stop lakukan itu. Karena masing-masing kita, firman Allah katakan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya kepada Allah. Saudara akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Termasuk keselamatan saudara kepada Tuhan. Dan saya juga. Kita semua bertanggung jawab untuk itu. Saudara-saudara, gagal menjadi orang yang bertanggung jawab. Membuat kita menjadi pribadi yang tidak terhormat di dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang merasa lelah dengan kehidupan ini. Saudara lelah dengan tanggung jawab saudara. Dan saudara mulai berpikir, tidak tahu sampai kapan saya harus mengerjakan ini. Tidak tahu sampai kapan saya harus berbelas kasihan kepada anggota keluarga saya. Tidak tahu sampai kapan saya menjadi tulang punggung keluarga. Tidak tahu sampai kapan. Ada satu pribadi, saudara-saudara, yang tidak pernah berubah. Yang sudah lulus dan menjadi pribadi yang terhormat. Yesus namanya. Pada kesempatan ini, memberikan kesempatan kepada kita semua. Dimanapun saudara berada, tundukkan kepala saudara pada kesempatan ini. Dan dengarkan undangan ini saudara-saudara. Yesus berkata, marilah kepadaku,
semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di akhir daripada perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mau mengajak Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin ada saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini dan berkata, saya nggak tahu siapa Yesus. Saya nggak ngerti bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus. Oh, dia ada di tempat ini. Dia ada di mana saudara berada. Dia mendengarkan jeritan hati saudara. Saya ingin mengajak saudara yang mau membuka hatinya. Ya, terlalu berat beban kehidupan saudara, tanggung jawab saudara. Tuhan bilang, aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Mari bersama dengan saya, ikutin doa yang saya akan bawa, akan pimpin saudara-saudara untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Dan saudara-saudara, terimalah kelegaan daripadanya. Saudara siap untuk itu? Mari saudara yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat janji dan keselamatan. Terima kasih buat undangan yang Engkau berikan. Terima kasih karena hari ini aku boleh mendengar tentang Tuhan. Beban ini terlalu berat bagiku, tapi aku percaya Engkau ada bagiku. Hari ini aku membuka hati, masuklah dalam kehidupanku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Mulai hari ini jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi Bapak Saudara yang ada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama, yang berpartisipasi dalam ibadah online ini, dimanapun saudara berada, mari terus tetap tundukkan kepala saudara dan ingat kembali, panggil nama Yesus. Kalau saudara berbeban berat dan saudara begitu berletih lesu dengan tanggung jawab saudara, Tuhan ada, Yesus ada buat saudara dan saya. Mari kita mau panggil nama itu. Mari kita mau ingat nama itu. Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Nama yang sanggup melepaskan. Saya ingin berdoa bagi saudara. Dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus terima kekuatan dari Allah. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun anak-anakmu berada. Dan sementara menadahkan tangannya ke langit. Mencari Tuhan dan mengharapkan Engkau. Kami memanggil namamu Yesus. Yesus. Yesus, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan pengharapan, nama yang akan memulihkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan damai sejahtera. Itu terjadilah kepada setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kepala keluarga diberkati oleh Tuhan, pimpinan perusahaan diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anakmu yang sedang bingung Tuhan dan mereka lelah dengan kehidupan ini, di dalam nama Yesus Kristus, nama itu kami sebutkan, nama itu memberikan kemenangan dan ketenangan di dalam hati kami di hari-hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau pribadi yang ajaib. Engkau bukan cuma Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, tapi Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap hati yang remuk, hati yang merasa hina. Tidak pernah Engkau memandang hina kepada setiap kami, tapi Engkau ada bagi kami semua. Apapun kondisi kami dan keadaan kami percaya nama Yesus. Nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, sebutkan nama Yesus. Sebutkan nama itu, panggil nama itu dimanapun engkau berada. Dan terimalah kuasa Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan damai sejahtera dan sukacita dari
Tuhan atas setiap kami yang berpartisipasi dalam ibadah ini. Dimanapun kami berada, Tuhan tidak pernah terbatas. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayai kami ada di dalam dunia ini, ada di dalam keluarga kami. Kami mau terima semua tanggung jawab itu datang daripada Tuhan, bukan dari manusia, supaya hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami menjadi terhormat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami terus memperkatakan berkat dan pemulihan atas keluarga kami, atas lingkungan kami, atas kota kami, atas bangsa dan negara kami, atas bumi ini ya Tuhan. Karena kami percaya masih ada kesempatan untuk diselamatkan begitu banyak orang yang belum mendengar kasih karunia-Mu. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu terus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pada akhir dari ibadah ini, kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Terimalah juga kekuatan dari Allah Roh Kudus. Ia akan menyertai kita, Ia akan memberikan kita kuasa untuk hidup menjadi anak-anak Allah penuh dengan kemenangan. Kemenangan atas masalah kita, kemenangan atas ketakutan kita, kemenangan atas kekhawatiran kita. Dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaan yang kekal. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.